Selamat pagi, K01. Pagi, Pak. Iya, Pak. Oke, jadi ada yang praktikum hari ini, nggak tahu berapa banyak, separuh. Brian, udah praktikum? Jadwal saya jadwal siang, Pak. Siang, oke. Hari ini juga. Iya, Pak. Oke, jadi bergantian ya. Cika, apa kabar? Udah ketemu kita di kampus ya? Iya, Pak. Oke, masih di Bandung ya? Praktikum juga nanti? Saya sudah kemarin, Pak, praktikumnya. Oh, di jadwal berbeda-beda ya? Oke, oke. Nyalakan dulu dong sebentar semua. Ini yang udah ketemu saya, Brian, Cika, Teguh ya. Teguh juga rasanya. Ah, atau siapa lagi ya? Ya, ah, gimana seru nggak acara kampus turnya? Yang ikut kampus tur, seneng nggak, Cika? Senang tapi capek, Pak. Seneng tapi capek, iya dong. Oh, kamu pasti lari-lari keliling kampus ya? Acara jam bebasnya tuh jam 3 sore sampai jam 5 waktu itu keliling kampus habis nggak dikelilingin tuh Jika Yang sebelah timurnya belum, Pak. sebelah timur? Oh, oke, sisi sebelah timur gitu ya. Padahal FMIPA tuh sebelah timur itu. Loh, saya kok belum nyala videonya. Ini curang saya. Ya, sebetulnya kampus ITB itu termasuk kecil kalau dibandingkan UI atau UGM ya. Kampus Ganesha itu cuma berapa 28 hektar mungkin ya. Begini gitu ya. Nah, tapi ITB punya kampus Jatinangor dan yang terbaru kampus Cirebon juga gitu ya. Ya kecil-kecil juga, tapi kalau dijumlahkan jadinya eh, mungkin hampir hampir 100 hektar ya. Begitu. Oke, kita akan kuliah satu subbab saja supaya teman-teman yang sedang praktikum tidak ketinggalan terlalu banyak dan bisa mengikuti materi kuliah ini lewat rekamannya nanti ya. Oke, saya akan share screen. Kalian boleh matikan lagi videonya. Sudah tampak ya? Sudah, Pak. Oke. Ya, ini yang eh, belajar dari rumah tentunya nggak ikut praktikum juga ya. Jadi mungkin seperti Ida Ayu masih di Jember. Betul ya Ida? Masih di Jember. Oh ya, untuk hari ini daftar hadirnya tidak perlu kalian isi secara mandiri ya. Jadi saya akan isikan. Oke, jadi bab 6 ini tentang fungsi transcendence istilahnya. Kita akan mengawalinya dengan fungsi logaritma natural, ln gitu. Kemudian 62 saya print atau uh, cetak dengan warna abu-abu ini tidak akan kita bahas, tapi untuk informasi saja nanti lanjutannya ke fungsi inverse dan turunannya baru setelah itu nanti fungsi eksponensial gitu ya, fungsi eksponen gitu dan seterusnya. Jadi kita akan mulai dengan fungsi logaritma natural. Dan ini yang saya sebut tadi, jadi bab 6 ini adalah tentang fungsi transenden. Nah, apa itu fungsi transenden? Kalau kalian ingat di bab 0 saya atau kita membahas uh, beberapa jenis
fungsi ya, ada polinom, ada fungsi trigonometri, kemudian ada fungsi aljabar seperti akar X, ya fungsi-fungsi yang memenuhi suatu persamaan aljabar begitu ya. Jadi akar X itu kan berarti kalau Y sama dengan akar X berarti Y kuadrat sama dengan X. Nah, itu persamaan seperti itu, persamaan aljabar gitu ya. Fungsi transenden adalah fungsi selain fungsi aljabar gitu ya. Nah, untuk motivasinya kita bisa melihat turunan dari fungsi-fungsi pangkat ya. Kalau kita lihat di sini ada yang turunannya sama dengan X kuadrat, ada yang turunannya sama dengan X pangkat 1, ada yang turunannya X pangkat 0. Jadi kalau kita melihat di sini, ini pangkatnya berkurang 1 gitu ya. Lalu ada yang turunannya juga X pangkat min 2. Nah, pertanyaannya tentu ini kan, yang turunannya X pangkat min 1 apa begitu ya. Jadi di situ pertanyaan yang membuat kita berpikir keras dan jawabannya memang tidak jauh-jauh amat karena kita sudah memiliki teorema dasar kalkulus. Jadi kita tinggal definisikan antiturunannya saja begitu ya, kita tinggal tinjau antiturunannya begitu. Jadi fungsi itu kita beri nama. Jadi ini kita beri nama ya, kita beri nama ln X. Walaupun nantinya kita harus membuktikan bahwa ini adalah memang suatu bentuk logaritma. Apa itu logaritma? Ya, dia merupakan inverse dari fungsi eksponen. Jadi nanti kita harus mencari inverse-nya. Makanya tadi saya beri sedikit info bahwa selanjutnya kita akan membahas fungsi inverse dan turunannya. Tapi untuk sementara ini sekadar nama saja dulu ya. Jadi sebagai nama saja dulu. Seperti sin, cos itu kan nama ya. Tangan itu kan nama ya. Oke. Jadi yang kita maksud dengan fungsi itu adalah fungsi ini gitu ya. Jadi ini mengandung X tuh gitu ya. Jadi biasanya sih kalau kalian anggap ini fungsi GX gitu ya boleh aja juga gitu ya. Tapi karena ini spesial maka kita beri nama sejak awal gitu ya, ln gitu ya. Bacanya ln gitu ya. Ln. Nah, oh ya, sebelum catatan saya sudah membuat gambar di sini karena ln ini didefinisikan sebagai integral dari seperti, maka kalau kita gambar grafik seperti integral dari 1 sampai dengan X itu ini. Jadi luasnya sama dengan ln X gitu ya. Jadi X-nya ada di sebelah, kalau X-nya di sebelah kanan 1. Nah, kalau X-nya di sebelah kiri 1, maka integralnya kan mundur ya. Jadi integral dari 1 sampai X, ini tentunya sama dengan minus dari X sampai dengan 1. Jadi ln itu sama dengan minus luas ini. Jadi luasnya sama dengan minus ln X gitu ya. Jadi ln X-nya sama dengan minus luas gitu ya. Begitu. Oke. Nah,
nilai ln X dalam hal ini akan negatif kalau X-nya berada di antara 0 dan 1. Oh ya, di sini X-nya harus lebih besar daripada 0, karena kalau tidak nanti nyebrang ke sebelah kiri itu berbahaya gitu ya. Jadi kita berada di kuadran 1 saja. Sama dengan 0 kalau X-nya persis sama dengan 1, karena nanti luasannya tidak ada gitu ya. Jadi tidak ada daerah yang diarsir. Dan bernilai positif jika X-nya lebih besar daripada 1 gitu. Saya kira dari bentuk integralnya maupun gambarnya jelas kita punya ini ya. Ada pertanyaan? Aman? Jika Aman, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kita langsung ke kalkulusnya nih. Jadi turunan dari fungsi ln X itu apa? Nah, kita pakai notasi Leibniz. Turunan dari ln X itu sama dengan 1/X menurut teorema dasar kalkulus. Kita nggak harus mencantumkan teorema dasar kalkulus pertama atau kedua. Yang pasti yang terkait dengan turunan dari integral itu gitu ya. Jadi anti turunan dari 1/X ya turunannya adalah 1/X gitu ya. Ini berlaku untuk X positif, tapi nanti kita lihat bahwa hasil atau fungsi yang turunannya 1/X itu bisa kita peroleh lebih umum gitu ya setelah ini ya. Nah, kalau kita gambarkan grafik fungsi ln X itu, ingat ln 1 itu 0, jadi pasti melalui 1,0. Lalu dari bentuk turunannya ddx sama 1/X itu positif, berarti fungsinya naik ya. Jadi karena dia positif, maka fungsinya naik. Jadi grafiknya naik. Lalu turunan keduanya negatif. Jadi cekung ke bawah. Jadi kira-kira dengan informasi melalui 1,0 lalu naik dan cekung ke bawah ya berarti kira-kira seperti itu gitu ya. Persisnya ya tentu harus punya info yang lebih banyak ya. Misalnya melalui apakah betul ini asimptotis? Jawabannya iya, tapi itu nanti soal ya. Jadi limit X menuju 0 dari kanan ln X ini sama dengan minus hingga. Ini ada soal ini ya. Ini soal latihan ada ya. Kemudian kalau menuju tak terhingga, ini juga tak terhingga ya. Ini juga soal itu latihan ya. Jadi tidak turun lagi gitu, udah pasti tidak karena turunannya positif jadi naik terus, tapi tidak asimptotis juga gitu, tidak menuju suatu bilangan ya. Sementara informasi yang kita punya itu jadi grafiknya ya kira-kira seperti itu ya. Nah, bermain-main dengan fungsi logaritma natural ini ya pakai istilah bermain-main maksudnya berkalkulus ria gitu ya, turunan dari fungsi ln X kuadrat apa. Jadi di sini ini sudah berkomposisi ya. Fungsi ini sudah komposisi ln berkomposisi fungsi kuadrat gitu ya. Komposisi fungsi kuadrat.
Nah, ya kita pakai aturan apa? Rantai. Aturan rantai ya, Pak Adlan, terima kasih. Jadi turunan dari ln itu seper ya. Jadi seper itu turunan dari ln, tapi aturan rantai memberi tahu kita bahwa kita harus menurunkan juga fungsi x kuadrat itu ya. Dan turunannya adalah 2x. Jadi 2x per x kuadrat dan disederhanakan jadi 2 per x. Oke? Bagaimana dengan turunan ln nilai mutlak? Nah, pertanyaannya turunan dari nilai mutlak apa ya? Nah, belum dijawab di sini. Jadi turunan dari nilai mutlak sendiri apa? Saya tanya itu dulu. Ini sama dengan apa? Nilai mutlak X per X. Oke, dari mana itu Fadlan? Kita udah pernah bahas ini belum ya? Belum, Pak. Belum. Kamu tahu dari mana ini? Saya nonton video Bapak tadi. Oke, makasih Fadlan. Jadi ini sebetulnya sama dengan 1 kalau X-nya positif gitu ya. Min 1 kalau X-nya negatif kan gitu kan? Karena nilai mutlak X sama dengan X sendiri kan kalau X-nya positif. Jadi itu cara lain melihatnya nilai mutlak itu adalah akar dari X kuadrat. Ya. Dan ini turunan akar ya 1/2 akar. Lalu turunan dari X kuadrat adalah 2X. Jadi coret. Jadi sama dengan X per nilai mutlak X. Lah, loh. Kok jadi X per nilai mutlak X? Sama aja. X per nilai mutlak X itu sama aja dengan nilai mutlak X per X. Karena nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat ya. Jadi Fadlan betul. Dan sekarang kalau kita turunkan dx ln nilai mutlak X ini jadinya 1 per nilai mutlak X kali nilai mutlak X per X itu. Oke? Dan ini akan disederhanakan menjadi 1 per X. Nah, apa artinya ini? Ini artinya, ini konsekuensi dari soal ini, anti turunan atau integral tak tentu dari 1 per X ini sama dengan, jadi integral tak tentu itu anti turunan umum gitu ya, bentuk anti turunan paling umum. Ini sama dengan ln. Jadi bukan hanya ln X, tetapi ln nilai mutlak X. Kenapa kemudian bentuk ln nilai mutlak X ini yang menjadi integral tak tentunya? Karena di sini definisinya berlaku untuk semua X anggota R kecuali 0. Jadi kalau ln X saja hanya untuk X positif, ln nilai mutlak X itu untuk semua bilangan kecuali 0. Jadi itu sudah paling optimal ya. X sama 0 tidak bisa ikut, tetapi di sini X negatif ikut ya. Karena ln yang kita bicarakan bukan ln X, tapi ln nilai mutlak X. Jadi tetap ln dari sesuatu yang positif. Oke, nanti kita akan ketemu ini lagi. Saya akan menuliskan ini lagi di halaman berikutnya ini supaya tidak kelewat aja gitu ya. Ini saya tulis ulang di sini ya. Jadi tapi ini dalam bentuk yang lebih umum ya. Nah, dari
formula atau rumus anti turunan atau lebih tepatnya integral tertentu dari 1/U. Jadi kita nyatakan dalam U supaya lebih umum gitu ya. Karena nanti kita berhadapan dengan soal seperti ini. Teknik substitusi atau metode substitusi kan sudah kita pelajari ya. Jadi misal U sama dengan X plus 1, DU sama dengan DX, maka integral di atas menjadi DU per U. Lalu dengan rumus umum di atas, maka kita dapatkan ln nilai mutlak U tambah C, lalu kita substitusikan ulang U-nya sama dengan X plus 1. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Aman ya, Fadlan ya? Aman, Pak. Nah, kalau begitu coba kalian kerjakan nomor 2 dan nomor 3 ini dalam masing-masing 2 menit. Jadi 4 menit ya. Nanti saya minta seseorang atau 2 orang untuk menyatakan jawabannya. Nih, hari ini hanya 27 yang hadir. 27 termasuk saya, jadi 26 yang hadir ya. Oke. Saroh kok ada 2? Waduh, berarti cuma 25 nih. Oke. Saya minta Frida. Frida nomor 2, jawabannya apa Frida? Jawabannya setengah ln nilai mutlak X kuadrat plus 1. Tambah C, jangan lupa. Tambah C. Tambah C-nya jangan lupa ya.
Lalu nilai mutlaknya juga bisa diganti dengan kurung biasa, ya. Karena X kuadrat plus 1 di sini, maaf. Jadi misal U sama dengan X kuadrat plus 1. Jadi misal, maka DU sama dengan 2X dx. Jadi di sini setengah DU ya sama dengan X dx. Si X dx ini udah ada di situ tuh gitu ya. Jadi integral ini sama dengan setengah DU per U. Jadi setengah ln nilai mutlak U plus C. Plus C-nya, kenapa loncat ke situ ya? Bentar. Dan kalau dilanjutkan, disubstitusikan kembali U-nya. Nah ini oke, saya masih nulis nilai mutlak. Tapi sebetulnya tadi ini cukup kurung. Ya tentu tidak salah nulis nilai mutlak, lebih aman barangkali tetap nilai mutlak aja. Tapi kalau ujian tidak ada tidak ada pilihan yang memakai nilai mutlak, ya Anda ingat itu ya, bahwa X kuadrat plus 1 kan positif. Jadi memang tidak perlu pakai nilai mutlak. Lalu jangan lupa plus C tadi ya, Frida ya. Jadi plus C-nya jangan ketinggalan. Kalau isian singkat nanti tanpa nulis plus C, bisa jadi nilainya tidak penuh itu. Ya, oke. Syafira Nurfitri, nomor selanjutnya nomor 3. Tinggal melanjutkan sih ini ya. Jadi ini integral tentu, karena integral tak tentunya sudah, maka ini tinggal dipakai saja hasil sebelumnya. Plus C-nya dalam hal ini nggak perlu. Nah, kalau dimasukkan batasnya, jawaban akhirnya apa? Safitri. Dapatnya jadi setengah ln 2, terus kalau saya hitung jadi 0,35. Oh ya, jadi setengah ln 2 saja ya, dikurangi 0 ya. Nah, ln 2 itu kan pernah kita hitung, kita taksir dengan integral numerik waktu itu ya, 0,693-an gitu ya. Jadi kalau dibagi 2, 0,3 berapa? 0,346 gitu. Ya, oke, 0,346-an seperti itu. Oke. Gitu ya. Oke. Oke, mudah, masih mudah. Kita lanjutkan ya. Dengan sifat-sifat dari fungsi, sebetulnya ini sifat-sifat fungsi ln gitu ya. Sifat fungsi ln yang mengukuhkan bahwa ln ini memang merupakan logaritma. Pertama, nilai ln 1 sama dengan 0. Ini oke ya. Yang kedua, ln A kali ln B sama dengan ln A tambah ln B. Nah, kalian dulu belajar logaritma, sifat-sifatnya kan seperti ini. Mungkin logaritma berbasis 10 atau basis 2 gitu ya. Kemudian ln A per B sama dengan ln A min ln B, dan ln A pangkat R sama dengan R ln A. Nah, ini tentunya bukan turun dari langit, tapi harus kita buktikan ya. Nah, saya akan buktikan. Bentar. Ini daftar pesertanya mau saya pindahkan aja ke kiri. Saya akan buktikan. Di buku ada, tapi saya akan perlihatkan bagaimana membuktikannya. Jadi, tinjau Y sama dengan ln AX. Di sini A dan B positif. Mohon maaf, di sini A dan B itu bilangan positif ya.
otomatis karena ln-nya terdefinisi untuk bilangan positif. Jadi kita tinjau ln AX, X-nya juga positif, turunkan terhadap X, kita peroleh apa? DDX sama dengan 1/AX kali A, aturan rantai. Ya, coret A-nya sama dengan 1/X. Ini artinya ln AX ini merupakan anti turunan dari 1/X juga gitu ya, pakai juga. Maksudnya ln X juga gitu kan, ln AX juga. Nah, karena itu dua fungsi yang turunannya sama, kesimpulannya apa? Halo? Dua fungsi yang punya turunan sama, kesimpulannya apa? Deborah tahu? Sama dengan ln X, Pak. Bukan sama, tapi fungsi yang turunannya sama tuh grafiknya bentuknya sama, tapi mungkin berselisih konstan gitu kan? Jadi ln AX itu mestilah ln X tambah konstan. Jelas, Deborah? Jelas, Pak. Nah, kalau kemudian kita substitusikan X sama dengan B, maka kita dapatkan ln AB sama dengan maaf, kita cari C-nya dulu. Kita cari C-nya dulu. Ini C-nya berapa sih gitu ya? C-nya yang memenuhi ini berapa? Untuk tahu C-nya berapa, kita substitusikan X sama dengan berapa? Deborah. Yang kita tahu nilainya, ln berapa yang kita tahu nilainya? Ini tuh. Ln 1 kan? Jadi untuk X sama dengan untuk X sama dengan 1, mohon maaf, kita dapatkan ln A sama dengan ln 1, 0 tambah C. Jadi C sama dengan ln A. Nah, jadi ln AX ini dalam hal ini sama dengan ln X tambah ln A. Nah, dari situ terbukti ln AB sama dengan ln A tambah ln B. Jadi tinggal disubstitusikan saja X-nya sama dengan B. Jadi ini terbukti ya, saya beri kotak di sini, terbukti. Oke? Ada pertanyaan? Aman, Deborah? Aman, Pak. Nah, lebih mudah jawab aman ya daripada dikejar terus. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Sebetulnya yang lainnya kalian bisa buktikan juga. Coba ini ya, ini pelajari buktinya. Dari buku ya. Nah, berikutnya adalah penurunan logaritmik. Sebentar, saya kok seperti menurun. Oke, melewatkan sesuatu, tapi ini tidak melewatkan sesuatu ya. Ini terkait turunan, tapi dalam menentukan turunannya kita menggunakan sifat-sifat logaritma yang kita sudah
punyai tadi ya. Jadi menggunakan teorema sebelumnya maksudnya menggunakan sifat-sifat logaritma tadi. Nah, setengah ln akar ini kan sama aja dengan ln x min 1 per x plus 1 pangkat setengah ya. Jadi ini sama dengan ln x min 1 per x plus 1 pangkat setengah. Nah, memakai sifat ln, setengahnya jadi pengali di depan ln, lalu ln hasil bagi itu jadi selisih, lalu kita turunkan. Nah, penurunan dari bentuk yang terakhir ini kan jadi mudah ya. Setengahnya tetap, ln x min 1 turunannya 1 per x min 1 kali 1. Aturan rantai harus dipakai sih, tapi di luar kepala aja ya. Turunan ln x plus 1, 1 per x plus 1 kali 1 juga gitu ya. Lalu kita sederhanakan dapat ini. Oke? Graito, oke kah ini? Aman, Pak. Dari bentuk terakhir ke situ bisa kalian proses, bisa kamu proses di luar kepala, itu samakan penyebut. Penyebutnya jadi x min 1 kali x plus 1 ya. Lalu pembilangnya x plus 1 dikurangi x min 1 jadi 2x, tapi kali setengah di luar gitu ya. Jadi pembilangnya jadi sama dengan 1. Oke ya. Nah, selain penggunaan sifat-sifat logaritma tadi untuk mendapatkan turunan dari bentuk ya ln dari suatu bentuk aljabar pangkat sesuatu, sekarang kita bisa menggunakan penurunan logaritmik untuk fungsi-fungsi aljabar yang seperti ini nih. Ya. Ini kalau diturunkan tentunya bisa pakai aturan apa? Aturan hasil kali gitu ya. Hasil bagi ya. Nah, tapi bisa juga pakai penurunan logaritmik ini. Jadi ini sebagai cara yang ampuh. Caranya gimana? Ambil ln dari kedua ruas, lalu turunkan terhadap x. Maksudnya, ya ambil ln dari kedua ruas tuh, ya jadi ln y sama dengan ini. Jadi ruas kanannya, ln dari x plus 11 per akar sekian itu, ln hasil bagi jadi selisih. Oke. X plus 11 tetap. Lalu X pangkat 3 min 4, akarnya jadi setengah kali ln gitu ya. Ln akar jadi setengah kali ln gitu ya. Nah, kemudian ini ke sini. Ini pakai aturan rantai tentunya. Jadi kalau ini kita anggap U, maka ini turunannya terhadap X, du dx sama dengan du dy kali dy dx gitu ya. Jadi du dy-nya adalah 1 per y kali dy dx. Lalu ruas kanan, turunan dari ln x plus 11 adalah 1 per x 11. Turunan dari ln x pangkat 3 min 4 adalah 1 per x pangkat 3 min 4 kali 3x kuadrat yang merupakan turunan dari x pangkat 3. Oke ya. Jadi dy dx sama dengan bentuk ini dalam kurung dikali 1 per y pindah ke ruas kanan, bukan pindah sih, tapi kalikan kedua ruas dengan y, maka ini adalah y sendiri kan. Oke? Ada pertanyaan nggak?
Aman, Graito? Aman, Pak. Oke. Berikutnya saya akan buktikan bahwa aturan pangkat yang selama ini kita punya untuk pangkat rasional, kita bisa buktikan juga berlaku untuk bilangan real ya. Buktinya gimana? Ups. Dengan penurunan logaritmik. Oke. Dengan penurunan logaritmik, sekali lagi tinjau Y sama dengan X pangkat S, lalu ambil ln kedua ruas, ambil ln dari kedua ruas, kedua ruas tuh kedua satu kata ya, nggak boleh dipisah. Maka kita dapatkan ln Y sama dengan ln X pangkat S sama dengan S ln X. Kemudian turunkan terhadap X, kita dapatkan 1/Y dx, seperti tadi. Dan ini S kali 1/X, jadi S per X. Jadi, d dx sama dengan S kali Y per X. Dan Y sendiri adalah X pangkat S, jadi X pangkat S min 1. Gitu ya. Oke. Nah, ini soal-soal latihan dan ini slide terakhir untuk subbab 6.1 ini. Jadi kita akan mengakhiri kuliah kira-kira di pukul 9.50-an ya. Coba dikerjakan tiga-tiganya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan saya akan minta 3 orang di antara kalian untuk menuliskan atau menyebutkan jawabannya.
Oke, nomor 1 integral tangen 2x. Ini apa ini? Ingat kita pernah belajar metode substitusi ya. Jadi tangan 2x-nya harus dinyatakan dulu sebagai sin 2x per cos 2x. Cos 2x. Terus substitusi. Substitusi jadi apa, Ray? Oke, Ray boleh jawab. Saya misalin cos 2x-nya sama dengan U. Jadi ini sin x per cos 2x dx. Lalu dengan pemisalan U sama dengan cos 2x. Ini jadi Integral sin 2x per kali 1 per U du per min 2 sin 2x. sin 2x dan U-nya jangan dicampur, diselesaikan di luar, Ray, istilahnya. Jadi du-nya apa? Min du-nya min 2 sin 2x dikali dx. Nah, jadi langsung di situ sin 2x per sin 2x dx itu langsung kamu nyatakan sebagai du. Jadi diselesaikan di luar tuh seperti itu ya. Diselesaikannya di luar jadi min setengah du sama dengan sin 2x dx ya. Jadi langsung tuh min setengah du gitu. Setengahnya bisa di luar juga. Ya. Begitu kan, Ray? Iya, Pak. Jadi ini jawabannya sama Iya, dengan min setengah ln U plus C min setengah ln cos 2x Cos 2x. plus C gitu ya. Jadi jangan X dan U dikumpulkan di sini gitu, Ray. Nanti ada X, ada U gitu ya. Integralnya jadi gado-gado. Variabelnya jadi nggak jelas apa X atau U. Kalau X ya X saja, kalau U ya U saja gitu ya. Kalau saya, Pak, tadi kenapa digabungin? Karena sin 2x-nya bisa dicoret gitu, Pak. Iya, tapi kan sebelum dicoret ada X, ada U. Ya. Dicoretnya di luar gitu maksud saya. Ya, seperti ini. Ini di sini. Pemisalannya dilengkapi gitu ya. Oke, Pak. Oke. Nomor 2, siapa yang sudah menemukan jawabannya? Semua nilai ekstrim. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Kita bahas sama-sama aja. Kita turunkan. F aksen X sama dengan apa, Ida? 4X ln X tambah 2X kuadrat per X jadi 2X. Dikurangi lagi juga 2X. Jadi tinggal 4X ln X ya? Iya. Oke, kalau gitu ini coret. Nah, kemudian kita cari pembuat nol. Pembuat nolnya berapa nih? Atau apa? X sama dengan 0 sama X sama dengan 1. Ya, jadi fx sama dengan 0. Jika dan hanya jika X sama dengan 0 nggak boleh. Ln 0 nggak terdefinisi. Oh iya. Jadi X sama dengan 1 saja. Sama dengan 1. Ya, pakai saja. Ya. X sama dengan 0 enggak. Karena ini implisit di sini X-nya nggak boleh 0. Bukan implisit. Ya, implisit ya. Karena saya tidak nulis, tidak menyatakan secara eksplisit. Tapi daerah asal kan. Nah, daerah asal. Itu. Jadi di sini X positif. Oke? Nah, lalu sebelah kiri kanannya, tandanya gimana? Sebelah kiri negatif,
di kanan 0 tapi negatif, sebelah kanan positif. Jadi dia merupakan nilai apa? Tidak. Maksimum atau minimum? Turun, naik. Jadi nilai minimum ya. Jadi X sama dengan 0 itu titik min. Dan nilai minimumnya itu F. Oh, kok X sama dengan 0? X sama dengan 1. Jadi nilai minimumnya F1 sama dengan berapa tuh kalau F1? Minus 1. Minus 1. Gitu. Tuh jawabannya melipir-melipir ya. Oke. Nomor 3 diapakan nih? Diambil ln-nya. Ln Y sama dengan itu 3/2 ln pembilang dikurangi ln penyebut. Ln pembilangnya 3/2 ln X plus 1 tambah 2 ln X kuadrat min 1 kurangi setengah ln X min 2. Lalu setelah itu turunkan. Ya, dy per seper y dx. Duh, maaf ini di sini ada ranjau. Nggak bisa nulis saya. Karena itu ada saya nggak bisa nulis dx di situ. Sama dengan ya, saya nggak bisa nulis itu karena di situ daerah yang begitu ya. Jadi 3/2 kali seper X plus 1 tambah 4X per X kuadrat min 1 dikurangi setengah 1 per X min 2. Gitu. Dari situ ya tinggal kalikan Y ya. dx-nya sama dengan apa? Tinggal kalikan Y. Ini belum selesai tentunya. Tapi kalau dilanjutkan, dari sini dapat ddx sama dengan, ya, kita dapatkan jawabannya. Oke, sudah 9.54 ternyata. Sekarang saya akan stop sharing di sini. Saya mau lihat wajah-wajah kalian yang masih penuh semangat pagi ini, mudah-mudahan. Jadi kita lanjutkan besok tutorial masih bab 5 ya. Bab 5 kerja belum kita bahas semua ya. Soal-soal tentang kerja. Jadi kita akan lanjutkan itu besok. Kemudian Jumat kita lanjutkan dengan 6.2 dan 6.3. Saya kira itu rencananya ya. Hari ini cukup sampai di sini dulu biar teman-teman yang sedang praktikum tidak ketinggalan terlalu banyak juga ya. Kehadiran dianggap hadir semua, kalian tidak perlu mengisi daftar hadir mandiri. Oke? Sampai ketemu besok ya. Terima kasih.